Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nada Wasilatu, Fadilah, Aska, Nisrina Zahiyah, Nur Aisyah Asadi, Nur Hafifah Indah Lestari, dan Nur Hanifah. Kami di sini akan mempresentasikan bab 4 tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nada, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adab berpakaian. 1. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, syab, dan sarabil. Kata libas disebut sebanyak 10 kali, syab sebanyak 8 kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai syab atau syaub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga. Yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun, karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan. Dan karenanya, tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naflah. Terima kasih atas waktu yang sudah ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pakaian. Pengertian dari penutup aurat, kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Beberapa hadis menerangkan hal tersebut secara rinci. Hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu yang tidak pernah berpisah denganmu, kecuali ketika ke kamar belakang atau WC, dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya, maka malulah mereka dan hormatilah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam Kamus Bahasa Arab, Al-Mu'jam, Al-Wasit, jilbab juga dipahami segala jenis pakaian seperti gamis, long dress, kebaya, dan pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama adalah tidak jarang atau transparan dan ketat. Dan yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Dan yang terakhir adalah pantas dan sederhana. Kemudian, perhiasan. Sebagai pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Adapun salah satu unsur mutlak dari keindahan adalah kebersihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Nitaska. Terima kasih atas waktu yang berikan. Langsung saja, fungsi pakaian yang selanjutnya adalah melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 81 yang artinya dan dia jadi pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Nilai positif adab berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai penutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh yaitu kulit. Dengan berpakaian,
maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik dapat terjaga. Apalagi yang hidup di daerah tropis, di mana sinar ultraviolet dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain. Maka pakaian yang dikenakan seseorang dapat melindungi kulit dari sinar tersebut. Selanjutnya, membiasakan adab berpakaian. Beberapa hal yang dapat kita terapkan untuk membiasakan adab berpakaian diantaranya: 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. 2. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. 3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. 4. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. 5. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. 6. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. 7. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nisrina. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenai pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar untuk menutup aurat, busana untuk memperelok pemakainya. Nilai positif dan berhias. Nilai positif ada berhias. Seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Berhias juga untuk ibadah. Segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah SWT. Beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan A. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. B. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh, pakaian ketat. C. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. D. Pakaian yang berlebih-lebihan. E. Tato dan mengikir gigi. F. Menipiskan alis. G. Menyambung rambut. Karena itu, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk penampilan yang baik, bagus, indah, dan meyakinkan. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsistensi terhadap ajaran Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aisyah Asadi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Nur Aisyah akan melanjutkan materi tentang adab perjalanan. Pengertian perjalanan. Kebiasaan untuk mengadakan suatu perjalanan dengan berbagai keperluan, terutama untuk berdagang, telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam lahir. KBBI, perjalanan sebagai perihal berjalan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengarahkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Adab perjalanan. Adab sebelum berangkat. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada tetangga adalah patut untuk dilakukan dan di rumah membaca doa. Adab ketika di perjalanan. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa. Dan apabila sudah sampai di tempat tujuan, maka hendak juga mengucapkan doa. Adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, ataupun salat sunnah. Nilai positif adab perjalanan. Yang pertama,
Perjalanan dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, dapat mengantarkan seseorang memperoleh tambahan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan melakukan perjalanan, orang akan lebih banyak mengenal adab sopanan yang dimiliki oleh rakyat yang dikunjungi. Yang kelima, perjalanan akan dapat menambah wawasan, bahkan mendapatkan atau mendapat kawan yang baik dan sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nur Hafifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Nur Hafifah Indah Lestari akan menjelaskan tentang pengertian adab bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi antar sesama manusia adalah sunatullah. Sehingga kebiasaan bertamu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. Bertamu dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bentuk adab bertamu, yaitu A. Memilih waktu yang tepat, B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel, C. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita, dan D. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang, sopan, dan lain sebagainya. Adapun dalil memasuki rumah yaitu Quran Surah An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nilai positif adab bertamu ada banyak sekali, yakni bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Dengan bertamu, orang akan terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hafifah. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai adab menerima tamu. Pengertian adab menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu. Memuliakan tamu merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Apabila kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah, serta berpakaian sopan. Yang kedua, jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bila memberi salam. Yang ketiga, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang keempat, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima laki-laki. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif. Sebagai tuan rumah, harus sabar dalam menyambut tamu yang datang, apapun keadaannya. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengatakan, semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas, dan bersikap adil ketika kuat. Semoga kita bisa menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf terdapat salah kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit belu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.